Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau saat ini sudah hadir. Bahkan kami memberkati kelahiran-Mu Tuhan, ada suatu makna penting bahwa kami beroleh keselamatan yang pasti. Dan kami siap Tuhan saat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang kabarnya oke, katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, kita berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Bukan hanya saat di dalam suasana Natal, ya. Oke, kita paham sama-sama saudara ya, di dalam dunia penuh persoalan, tetapi saya katakan bukan hanya ada sukacita di bulan Desember. Tetapi saudara, sepanjang hari saat ada di dalam Yesus, ya, hidup kita, jalan kita, atau semua apapun yang ada dalam Yesus, hidup kita serahkan dan kita dituntun oleh Tuhan Yesus, maka saudara akan dalam kehidupan berkemenangan. Apapun masalahnya, no problem. Ya. Apapun kondisinya, no problem. Katakan no, nggak masalah. Katakan nggak masalah. Coba katakan grup ini yang keras, 1, 2, 3. Katakan nggak. Grup ini 1, 2, 3. Lebih keras yang ketiga. Yang ngeban nggak masalah. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara Bapak Ibu, ada berita yang pasti dan tegas dan jelas dan presisi kata-katanya. Bukan hanya tempat, hanya lokasi yang sudah dinubuatkan, tetapi ada suatu tanda-tanda yang dunia tidak bisa menyangka bahwa Yesus Kristus telah lahir di kota Daud. Dia Tuhan. Dan saksinya saudara adalah 3 orang Majus. Itu orang yang berhikmat. Ya. Orang yang pintar. Ya. Maka saudara tidak bisa diragukan secara ini. Walaupun ada cara-cara, tanda kutip ya. Setan pakai cara berbagai aneka macam cara. Itu tidak ada. Peristiwa itu tidak ada. Saudara-saudara, saya juga menghadapi kasus yang agak besar juga. Sekarang juga sama. Nggak ada peristiwa. Yang nggak ada peristiwanya. Tapi saya berani katakan, saudara, ya kalau di dalam suatu penyidikan, proses penyidikan sudah berubah status menjadi laporan, paling nggak itu peristiwanya ada. Itu yang bukti hukum yang nggak bisa disangkal. Di dalam kehidupan kita bagaimana, saudara, sekarang? Kalau kita secara kerohanian, mari kita balik. Di dalam tema besar, GBI Nasional. Coba keluarkan. Ya, ini tema besar. Gereja Bethel Indonesia. Pastikan kita membaca judul dulu ya. Dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. No kompak ya. Haleluya. Oke, Anda lihat semua ya. HP matikan, di silent. Anda lihat ke depan. Saya nggak khotbah lama ya. Singkat aja. Judulnya apa saudara hari ini? 1, 2, 3. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin lacak pelan-pelan ya. Di dalam tema besar, di dalam Gereja Bethel Indonesia, maka kita sudah mendapatkan judul yang jelas, yaitu di dalam pasal 2 dari Lukas. Mari kita baca sama-sama pelan-pelan ya, supaya kita Alkitabiah. Memang fokusnya nanti di dalam ayat yang ke-15. Tapi supaya nggak kepotong, supaya nggak ada miss suatu ayat, mari kita baca mulai ayat yang ke-8. Ya. 8 sampai 15. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sudah sampai 15? Ini ayat keberapa? Sudah ya, selesai ya? Bagaimana? Sudah selesai? Nggak terasa kita baca ya. Haleluya. Saudara-saudara Bapak Ibu, seperti tadi kita sudah mendapatkan judul, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita tahu saudara, Bethlehem ini mempunyai arti yaitu rumah roti ya. Saudara, kita pergi ke Bethlehem, kita pergi ke rumah roti. Apakah ada pabrik roti saat itu? Pikiran Anda. Dan mereknya apa, Pak? Jangan-jangan Anda sudah mulai ini, ya, menerawang Bethlehem saat itu ada roti apa? Dan pabriknya, mereknya apa? Didirikan sejak tahun kapan? Oh, saudara-saudara, kalau saya pelajari di dalam kerohanian maknanya, di dalam hal ini saudara, Bethlehem memang artinya di dalam bahasa Ibrani rumah roti. Ya. Kenapa kita pergi ke sana, saudara? Tadi dikatakan, marilah kita pergi. Let's go to Bethlehem. Kenapa kita pergi ke Bethlehem? Saudara, dari kata pergi, kalau saya amati, saudara ya, saya ingin tajamkan. Kata pergi dari kata asli. Dari kata ini digunakan dengan kata dierkomai. Ini memiliki arti yaitu memeriksa. Pergi ke sana bukan untuk mau ngambil roti atau memilih roti, bukan. Pergi ke rumah roti saat itu, saudara, pergi ke sana itu untuk memeriksa. Karena ada berita kelahiran. Betul nggak ada berita kelahiran itu? Betul nggak? Kan kita perlu cek dan cross check, saudara. Ya, karena sudah dinubuatkan lama, berabad-abad. Tapi saat itu malaikat mengatakan, di kota Daud ada bayi lahir, yaitu Kristus Tuhan. Dan saudara, mari kita pergi ke sana. Mari kita pergi ke sana, yaitu untuk memeriksa dan kita menjelaskan tentang berita kelahiran itu. Ternyata sejarah mencatat, disaksikan banyak orang, banyak gembala-gembala satu. Bukan hanya malaikat, saudara. Kalau ke malaikat saksi kita akan repot. Hei malaikat apa betul? Kita repot. Saksi malaikat dihadirkan di pengadilan nggak ada. Saya belum pernah mendengarkan dari kepolisian, ya kejaksaan atau di pengadilan ada orang yang menghadirkan saksi malaikat. Belum ada. Tetapi banyak malaikat saat itu. Dan khususnya saudara, manusia-manusia di sekitar itu. Yaitu para gembala. Dan 3 orang majus, orang yang berhikmat, orang yang pintar. Dan saudara-saudara, ternyata kenapa kita ke Bethlehem? Bethlehem memiliki arti saudara sebenarnya, yaitu di sini mempunyai makna, yaitu sebagai roti kehidupan. Mari kita cek, kita bandingkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Ya, Yesus mengatakan, aku adalah roti kehidupan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 demikian dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara Bapak Ibu, kalau kita ketahui sama-sama slide selanjutnya, maka tujuan dari Tuhan Yesus dilahirkan sebenarnya, ya,
Agar semua orang tidak lagi mengalami kelaparan. Di rumah roti saudara itu makanan, bicara makanan. Secara maknanya saudara, supaya kita tidak kekurangan, tidak kelaparan. Bukankah kita hari-hari ini saudara, banyak kelaparan masalah. Ya. Banyak kelaparan-kelaparan yang kita alami. Tetapi saudara, kalau Anda mendapatkan Yesus dalam hidup kita, maka saudara tidak akan kelaparan lagi. Arti kelaparan saudara bukan hanya soal makan minum. Ya. Saudara, maknanya yaitu supaya kita tidak kekurangan di dalam berhikmat. Di dalam dunia yang keras begini saudara, penuh persaingan. Ya. Kompetisi yang biasanya kurang sehat saudara, saling menjegal. Saling menjatuhkan. Kita perlu hikmat. Katakan sama-sama, perlu hikmat. Yang keras, perlu. Yang lebih keras lagi, perlu. Anda harus minta, saudara. Harus minta hikmat dari surga. Bukan hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia, saudara, itu bisa banyak faktor X yang bisa direkayasa dan bim salah bim. Kalau Anda di dunia hukum, praktek, menemukan banyak faktor X yang tidak diajarkan oleh para dosen di bangku kuliah. Ya, banyak faktor X. Tetapi saudara, kalau kita dapat hikmat dari surga, maka Tuhan saudara ya akan menuntun kita satu demi satu, langkah demi langkah. Amin. Di dalam kesulitan apapun saudara, kalau ada hikmat kita akan tetap tenang. Tetap ada masalah. Karena ada hikmatnya. Hikmat ini saudara mengeluarkan banyak solusi. Ya. Kita ketahui kalau orang nggak ada hikmat saudara, menghadapi masalah pasti panik. Panik oke, saya tahu secara manusia. Tapi jangan panik sampai kita saudara nggak bisa berpikir. Ya. Kalau sudah buntu saudara, maka biasanya larinya kemana saudara? Baygon. Rasa apa? Apa? Mr. Dani, baygon rasa apa? Rasa jeruk. Orange juice baygon. Ya. Nah, kalau ini, Mr. Dan, baygon rasa apa? Kalau orang sudah stres. Lavender. Wow. Ini remet-remet ke anggur ya. Wah ampun. Pak Hengki, bagaimana Pak Hengki? Kalau orang sudah stres, baygon itu bisa rasa apa? Yang keras Pak. Sirup. Waduh. Ini saudara orang yang sudah tanda kutip nggak ada hikmat saudara. Menghadapi masalah buntu blank. Larinya saudara. Ngapain kita hidup? Ngapain kita di dunia? Hei, awas, hati-hati saudara. Yesus ya datang. Dia sebagai roti kehidupan. Dia memberikan kita, saudara, supaya kita nggak kekurangan hikmat. Amin. Saya perlu hikmat, saudara perlu hikmat. Siapa nggak perlu hikmat? Saya kuliah pun di bangku sampai S3 pun kurang, saudara. Kurang. Maka saya perlu gini terus sama Tuhan. Tuhan, limpahkan hikmat-Mu. Saudara-saudara Bapak Ibu, hikmat hari ini, saudara, kalau kita dapatkan, saudara, maka di dalam persaingan apapun, saudara, bisnis atau apapun, no problem. Karena saudara dituntun di jalan yang berkemenangan, yang percaya kata amin, tepuk tangan yang terbaik. Dituntun saudara berarti apa? Kita diarahkan. Memang ada liku-liku yang berbahaya. Coba kita bandingkan saudara. Israel. Saat keluar dari Mesir, dia harus jalan di padang gurun. Kalau malam sangat dingin. Saat dituntun Tuhan sama tidak dituntun ada beda, saudara. Saat dituntun Tuhan, saudara, dalam kondisi apapun yang menakutkan, Tuhan menyertai. Ya. Ada tiang awan, yang api. Tetapi saat Israel, saudara, mulai enggan, sudah mulai gak perlu Tuhan, gak perlu dituntun Tuhan, maka saudara, gak ada penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api gak menyertai. Maka di sana saudara, kehidupan orang Israel dalam perjalanan
untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka kalang kabut. Kalau kita merasa hari ini kalang kabut, saudara, jangan-jangan kita nggak dituntun Tuhan. Jangan-jangan nggak pakai hikmat Tuhan. Pakailah saudara hikmat Tuhan. Karena hari-hari begini tanpa Tuhan, apa kita bisa berjalan sendiri? Apa kita mampu mengatasi? Kalau kita tanpa Tuhan, saudara, apa kita sanggup hidup? Bagaimana Pak Hendri? Ada nama Pak Hendri. Sanggup Pak? Pak, kalau tanpa Tuhan kita hidup. Sanggup Pak tidak Pak? Yang keras Pak. Ada Pak Hendri? Oh, keluar negeri Pak Hendri dia. Yang saya tahu Pak Hendri Donokerto aja, biar berwujud ya. Ada Pak Hendri Donokerto? Oke, Pak, kalau kita hidup tanpa Tuhan, apa kita sanggup Pak? Sanggup Pak? Oh, nggak sanggup. Ada yang nggak sanggup, merasa rendah diri atau rendah hati, maka berarti Anda menyatakan Tuhan. Tapi Anda jangan rendah diri loh ya. Banyak konsep dunia rendah diri. Rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Supaya apa? Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita merasa kekurangan, saudara, Tuhan memberikan hikmat pada saudara. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kalau kita kekurangan, saudara, ada yang Tuhan berikan, yaitu kita nggak akan ketakutan lagi, saudara. Ketakutan ini, saudara, masih mengejar kita selama kita hidup di bumi. Apapun kondisi kita, saudara, ya, kita akan tetap dikejar oleh ketakutan. Tetapi yang membedakan Bapak Ibu, saat Yesus di pihak kita, maka ketakutan itu akan bablas dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Bablas apapun, saudara, yang menyerang kita. Dan saudara, untuk menyingkat, saat kita ada kekurangan yaitu dalam kesehatan, maka kesehatan Anda pasti akan dipulihkan dengan baik-baik. Akan dibuat normal. Akan diremajakan tulang-tulang Anda. Akan diremajakan organ-organ Anda. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Anda yang percaya Anda pulang, sudah mujizat terjadi. Dan Anda pulang sembuhlah. Dan pulihlah keadaanmu. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Imanmu, ya, imanmu. Beberapa hari yang lalu saya coba hanya mengatakan pada ibu tua, nggak perlu saya sebutkan, ya. Dia sudah ke luar negeri, kemana-mana, operasi, pokoknya stadiumnya tinggi. Hanya iman ibu, ya. Manusia, hamba Tuhan mendoakan, tergantung iman ibu sekarang. Saya balikkan ke iman ibu. Ibu dengan Yesus. Ya. Cuma kami katakan cuma hanya kata positif membangun iman. Tapi iman ibu. Dan saya ingin mendengar beritanya, saudara. Ya, untuk sebentar lagi nggak lama ada berita lagi. Bagaimana pertumbuhan imannya. Walaupun kata dokter sudah stadiumnya tinggi. Ya sudah sangat sulit, bahkan sudah di kemo. Tetapi di dalam Yesus, saudara, ingin saya sampaikan, mujizat Tuhan tetap ada, tetap nyata, tetap bisa menolong bagi siapa yang percaya dan minta tolong. Yang percaya katakan amin. Mujizat tetap ada. Bukan hanya dahulu, sekarang pun, detik ini tanggal 25 Desember tahun 24. Mujizat tetap ada, siap menolong saudara dan saya yang percaya katakan amin. Gak usah membatasi, saudara. Persoalan Anda segitu Anda terjemahkan sangat rumit sama menakut sangat besar. Jangan terjemahkan itu. Terjemahkan bahwa Yesus punya kuasa di atas segala kuasa, yang sanggup menolong saudara, yang sanggup mengatasi masalah kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bongkar konsep pola pikir kita. Kita sudah lama ya diteror oleh setan. Kita sudah lama sudah dibonsai iman kita, dilemahkan. Ya, supaya kita melihat kondisi kita, supaya lihat kondisi keadaan yang nggak mungkin. Bagi Tuhan tiada barang yang mustahil. Saudara, kalau kita ada kekurangan yaitu ekonomi. Dunia beritanya, saudara, ya, nggak baik-baik saja.
Bagaimana bagi kita yang percaya di dalam nama TY, Tuhan Yesus? Berita dunia, ahli-ahli pakar ekonomi atau ahli-ahli yang berkata-kata itu, saudara, dunia tidak baik-baik saja. Saya mendengar juga. Saya mengerti. Saya memahami kondisi itu. Tetapi saudara, saya nggak mendengar, saya imani, saya percaya. Lah, aku punya Tuhan. Ya, saya punya Tuhan. Saya pribadi dulu, nanti Anda respon Anda, tergantung Anda. Saya pribadi, saya mendengar, saya mengerti, saya memahami kondisi dunia tidak baik-baik saja secara ekonomi global. Bukan hanya di dunia, Eropa Barat dan seluruh bumi. Beritanya, pakar-pakar mengatakan, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Respon kita bagaimana? Jangan lupa, kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Yang kuasanya super. Yang sanggup mengatasi apapun. Kalau kita bicara ekonomi, oke. Tuhan pasti mencukupkan untuk saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Sepanjang kita masih hidup, saudara, ya, sepanjang selama kita hidup di bumi, saudara tetap dipelihara Tuhan. Oh, kurang semangat tepuk tangannya. Dipelihara Tuhan. Haleluya. Oke, saudara, saya ingin tutup dengan cepat aja ya. Memang berita ini, saudara, kita harus perlu dengar bahwa Tuhan Yesus, saudara, ya, datang ke dunia ini memang mencukupkan apa yang ada, yang perlu kita dicukupkan. Maka slide yang terakhir, saudara, kata tegas, bahkan remang-remang ya. Oke. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan bagi semua manusia karena garansinya dari surga. Haleluya. Saudara, kalau kita tahu garansi dunia, saudara, terkadang, maaf kata lo ya, nggak pas, nggak sesuai dengan perasaan kita. Ya, garansi. Terkadang apa yang dikatakan, saudara, itu beda garansinya. Bahkan maaf kata, kalau garansi ya yang kita alami, kita beli di salah satu toko, nggak langsung di atas, loh. Disuruh balik ke tempat itu service center. Di sana bisa 1 bulan lebih, loh. Waduh, itu garansinya seperti itu, tidak memuaskan. Tetapi kalau garansi dari surga, saudara, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba keluarkan. Terus disambung lagi nanti yang terakhir. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita bandingkan di dalam Kisah Rasul 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, garansi keselamatan ini, saudara, ya, garansi yang sudah pasti, garansi dari surga. Anda kalau sudah digaransi keselamatan, saudara, maka yang lainnya itu pasti selamat. Amin. Bukan hanya, saudara, kita selamat di surga, di bumi pun, saudara, kesehatan Anda selamat, ekonomi Anda selamat, rumah tangga Anda selamat, dan yang lain-lain selamat di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Selamat. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.